Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Xanana Gusmão menyatakan Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Gen Miranda TV akan mengungkapkan kebenaran dan sebenar-benarnya tentang seorang Nicolau dos Reis Lobato, di mana ketika Portugis tinggalkan wilayah Timor Portugis, Nicolau dos Reis Lobato menyatakan kemerdekaan Timor Leste sebelum Indonesia ambil alih kekuasaan di wilayah tersebut. Ada judul yang menarik untuk Nicolau dos Reis Lobato. Eliminasi Lobato, Prabowo Subianto dan pasukan TNI. Ulangi sekali lagi, eliminasi Lobato, Prabowo Subianto dan pasukan TNI gunakan taktik mabut untuk buru krebo hutan. Sosok Presiden Fretilin yang jadi panutan Xanana Gusmão. Tapi sebelum saya bahas tentang seorang Nicolau dos Reis Lobato yang hanya menjabat presiden selama 9 hari, kemudian lari ke hutan belantara Timor Leste yang dinamakan kribo hutan. Baru-baru ini sosok Xanana Gusmão mendadak menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Xanana Gusmão secara resmi menyatakan Timor Leste meminta bantuan Indonesia soal penanganan virus corona. Dan suatu saat ketika Xanana akan menjelang kematiannya, Xanana pun mengatakan, Xanana Gusmão secara resmi menyatakan Timor Leste akan kembali ke wilayah Indonesia. Itu pun Xanana akan menjelang kematiannya sendiri. Xanana Gusmão mengaku negaranya tak mampu melakukan karantina terhadap 17 warganya yang bakal dipulangkan dari Wuhan, Cina. Lantaran hal itu, kini banyak warga Indonesia yang ingin tahu siapa sosok Xanana Gusmão. Nama Xanana mencuat saat konflik Timor Timur antara milisi Fretilin melawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI atau TNI tahun 1975 hingga tahun 1998. Xanana merupakan kombatan Fretilin yang menjadi salah satu target ABRI dalam operasi Seroja. Namun ada satu orang lagi yang menjadi panutan Xanana yang hingga sekarang mempengaruhi segala keputusan dalam mengurus Timor Leste. Sosok tersebut adalah Presiden pertama Timor Leste yang hanya menjabat 9 hari, yaitu Nicolau dos Reis Lobato atau lebih dikenal kribo hutan. Desember tahun 1978, Panglima TNI Muhammad Yusuf memerintahkan untuk menangkap Presiden kribo hutan Fretilin Nicolau dos Reis Lobato. Tangkap Nicolau Lobato, hidup atau mati, tegas Panglima kepada Kolonel Danding Kaibuadi selaku Komandan Operasi Seroja, seperti dikutip dari Jenderal Muhammad Yusuf, Panglima para prajurit.
ABRI kemudian membentuk pasukan gabungan yang dinamai Batalion Parikesit. Yon Parikesit berisikan prajurit dari kesatuan elit macam Kopasda, Kopassus, Marinir, serta Kopasgat, Paskas. Tugas mereka cuma satu, eliminasi Lobato si Kribo Hutan. Konsep perburuan Yon Parikesit menggunakan taktik mobil udara Mobut, di mana pasukan akan diterjunkan menggunakan helikopter melalui tali fast ropin di titik pendaratan. Operasi segera dimulai. Debut pertempuran Yon Parikesit terjadi di wilayah Lak Lobar dan Soibada. Di sana berhadapan dengan pasukan pengawal Nicolau dos Reis Lobato. Seakan tak cukup mengerahkan Yon Parikesit, ABRI mengirim pula pasukan elit Nanggala 28 pimpinan Kapten Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia yang digaungkan swasembada nasional atau internasional, dan rakyat Indonesia tidak akan mungkin kelaparan. Kompi Yonif Linut 700 Kodam, 1 Kompi Yonif Linut 401 Banteng Raiders dan Batalion 744 Semodok pimpinan Mayor Yunus Usfia. 38 Desember tahun 1978, Kapten Prabowo melapor pada Mayor Yusuf Usfia jika anggotanya ada yang memergoki penggerakan sejumlah besar pasukan Fretilin ke arah selatan. Hal ini dinilai janggal karena Fretilin amat jarang mengerahkan pasukan besar yang bergerak bersama-sama dengan kuat. Pasti Lobato ada di tengah-tengah mereka. Prabowo yang memergoki pasukan Lobato dan Lobato sendiri. Laporan ini lantas diteruskan kepada Kolonel Sahala Rajungguk yang berada di lapangan untuk memperketat pengampunan kepada pasukan Lobato. Kapten Prabowo Subianto yang juga diberi tugas mengkoordinasikan pengempungan dengan seluruh kekuatan yang ada. Nanggala 28 kemudian meluncur ke lokasi pengempungan tanpa basa-basi. Lagi langsung menarik pelatuk senapan menyiram Lobato dan pasukannya. Ada pelor silih berganti antara kedua belah pihak, sengit semerbak, bau mesiu di mana-mana. Sejumlah pengawal Lobato tewas, namun Presiden Fretilin itu tak mau menyerah. Ia mencoba melarikan diri bersama sisa pengawalnya, namun naas. Pelariannya disekat oleh Yon 744 Semodok pada 31 Desember tahun 1978. Pertempuran jarak dekat terjadi antara Yon 744 Semodok dan pasukan Lobato, seperti dikutip dari Gen Miranda TV. Pelarian Lobato berakhir setelah ia ditembak oleh serta Jakobus Mardebo, seorang prajurit ABRI asli Timor Timur, terjadi tepat di dadanya. Jadi saudara, putra asli Timor Timur yang eliminasi Nicolau dos Reis Lobato alias si Kribo Hutan. Usai dipastikan tewas, Panglima TNI Muhammad Yusuf melapor ke Presiden Soeharto jika pentolan utama Nicolau Lobato berhasil dieliminasi. Jadi guys, hingga kini pemerintahan Timor Leste ingin mencari keberadaan mayat Nicolau dos Reis Lobato, tetapi tidak bisa mendapatkannya
karena mayat Nicolau dos Reis Lobato sudah diberikan kepada buaya, sudah diberikan kepada ikan paus yang di laut untuk santapan pada waktu itu. Sehingga ikan di Timor Leste semuanya besar-besar dan dimakan oleh rakyat Timor Leste sendiri. Presiden 9 hari dieliminasi oleh putra asli Timor Leste, Jacobus Bardebo. Apakah Anda ingin keberatan? Silakan komen di Gen Miranda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.